Persiapkan diri kalian untuk tahun 2030 karena 4 tahun lagi ini adalah tangga buat kalian naik kelas sosial. Kalian bisa punya uang, kalian bisa punya rumah, kalian bisa beli mobil, kalian bisa punya aset. Kenapa 2030 adalah tangga untuk kalian bisa menjadi orang yang kaya? Karena di tahun 2030 kita akan mengalami The Great Reset 2030. Ini gua bukan cuman ngomong biasa bohong-bohongin kalian atau takut-takutin kalian, karena The Great Reset tahun 2030 itu sudah disampaikan di World Economic Forum di tahun 2020 ketika COVID. Jadi ini bukan sesuatu yang asing ya, ini sudah direncanakan oleh elit global untuk tahun 2030. Dan kalian yang masih skeptis, 2030 mah masih biasa aja, gua mah masih bisa kerja di tempat sekarang, gua mah udah gimana, kalian ada orang tol ya. Karena ketika nanti kita semua sudah di reset seperti itu, kalian gak bakal dapat kerjaan. Kenapa elit global mau riset tahun 2030 ini nanti? Karena sistemnya mau dirubah. Sistemnya itu mau dirubah ke arah digitalisasi dan ke arah AI. Apa yang pasti diubah? Yaitu digitalisasi secara uang finansial. Uang itu mau dirubah ke sistem kriptografi dan mau ditransparansi. Dan AI akan menggantikan pekerjaan-pekerjaan manusia. Dan kalian masih santai-santainya di tahun sekarang buat pengen pacaran dulu, pengen healing dulu, pengen bareng teman-teman dulu, pengen nongkrong dulu. Kalian ada orang paling miskin dan goblok ya. Ini kesempatan kalian buat naik kelas, buat banggain keluarga kalian, buat memperbaiki keturunan kalian supaya keturunan kalian nanti nggak miskin. Ini harus kalian siapkan. Pelajari industrinya, bagaimana cara kerja sistem industrinya, kalian pelajari semuanya. Tidak ada waktu lagi buat kalian malas-malasan untuk mempelajari sistem ini ya, karena kita sudah menuju ke sana. Saat ini ya, elit-elit global tuh sudah merancang semuanya, ini sudah sangat sedemikian rupa teman-teman. Mulai dari terjadinya kenaikan tarif, terus adanya war secara militeri, ini sudah mulai menuju ke arah sana. Dan kalian yang masih belum siap dengan itu, kalian mau jadi apa nanti? Bahkan hidup kalian nanti bisa tinggal di pinggir jalan ya, nggak makan, mau makan harus minta dulu ke MBG-nya, pak makan gratis ya, pak saya belum makan, minta pak ya. Itu sistemnya teman-teman ya. Memang seperti itu. Kalian harus sadar teman-teman ya, kita itu tidak bisa terus-terusan santai seperti ini hanya menikmati. Kalian harus berjuang supaya kalian bisa selamat sampai tahun 2030. Petanya itu sudah dibuat oleh elit global teman-teman ya. Jadi sekarang kita lihat yuan itu sudah mulai masuk ke CBDC. Fiat uang fisik itu kalian sudah nggak bisa lihat lagi. Kalau kalian bisa lihat uang fiat secara fisik lagi, nanti kalian itu tidak bakal dipakai teman-teman, karena semua akan dipakai secara digitalisasi teman-teman. Semuanya tuh harus serba scan ya. Makanya sekarang kita bisa lihat adanya QRIS dan lain-lain. Semua nanti akan ke arah sana. Kita ini sedang menuju sana. Dan kalian yang masih belum siap dengan ini, kalian pasti bakal kasihan teman-teman. Di sini gua nggak jahat sama kalian, justru gua mau bantu kalian supaya kalian cepet sadar. Ketika kalian sudah cepet sadar dari sekarang, kalian bisa punya 4 tahun lagi buat menghadapi itu dan kalian sudah siap. Lalu bagaimana cara kita bisa bertahan supaya di tahun 2030 nanti kita nggak jadi miskin? Itu tadi ya, pelajari kriptografi, pelajari AI, karena ini adalah sistem yang sedang dibuat oleh elit global teman-teman. Jadi semuanya akan digitalisasi dan AI. Terus kenapa kita harus buru-buru? Kenapa kita harus buru-buru banget, kayak terburu-buru banget sih? Kenapa sih harus 4 tahun ini? Kan bisa nanti, gue belum siap, gue masih muda bang, gue mau menikmati hidup gue bang. Karena ini adalah waktu 100 tahun sekali dimana lu bisa naik kasta, naik kelas dari seorang karyawan atau buruh ya, budak itu tadi bisa naik kasta sosial. Ini terjadi 100 tahun sekali ya. Kita balik secara historikal. Di tahun 1929 itu ada yang namanya Great Depression, itu yang terjadi di Amerika ketika bank-bank itu banyak yang bangkrut, angka pengangguran itu naik di atas 35%, tidak ada kemampuan untuk membeli barang ya karena inflasi sangat tinggi ya. Akhirnya semua barang-barang dan jasa itu naiknya gila-gilaan teman-teman. Bukan secara
satu negara doang, tapi seluruh negara. Ini yang pengen gua kasih tahu ke kalian. Ketika kalian tidak siap dengan ini, kalian bakal mampus nantinya. Ini sudah dipetakan, teman-teman. Memang tidak pasti persis sama seperti itu, tapi kejadian seperti ini pasti bakal terulang, teman-teman, ya. Ketika zaman masih kerajaan-kerajaan, itu memang sudah pasti terjadi. Ketika ada krisis dunia yang terjadi, itu dari budak itu bisa berhasil menjadi seorang yang bisa naik kasta, jadi bangsawan. Ini memang sudah dari sananya, teman-teman. Kita ini bersiklus, dan ini adalah siklus 100 tahun sekali yang akan terjadi di tahun 2030. Dan lu harus semua persiapkan supaya kalian bisa naik kasta. Dari nanti banyak yang nonton video ini, gue percaya mungkin hanya kurang dari 1% orang yang mengerti apa yang pengen gue sampaikan ini. Hanya sedikit orang yang mau aware, mau bekerja, ya, habis nonton video ini mau langsung belajar. Mungkin hanya 1%, mungkin di bawah 1%. Kebanyakan dari kalian mungkin habis nonton video ini balik nonton scrolling cewek-cewek, nontonin drama-drama. Kalian disuruh nontonin drama berjam-jam sanggup, tapi disuruh untuk belajar ekonomi, untuk belajar AI, belajar kripto, kalian susah, ya. Justru kalian bilang scam. Sekarang nih waktu yang bagus buat kalian beli, ya. Bitcoin sedang turun, semua sedang panik-paniknya. Emas itu sedang naik sekarang, teman-teman, ya. Apa yang terjadi ketika harga emas itu naik? Artinya, ya, ketika emas itu naik, maka akan ada krisis ekonomi yang akan terjadi. Ini sudah secara zaman dulu sebelum uang fiat itu ada, teman-teman. Ketika dolar itu dipisahkan dari emas, dulu dolar itu backingannya emas. Sekarang itu dolar itu sudah tidak ada backingannya lagi. Backingan dolar itu adalah militeri Amerika Serikat. Dan sekarang emas itu adalah aset yang bisa kalian beli supaya kalian bisa naik kasta juga. Karena emas itu sudah terbukti, ya, bertahan puluhan ribu tahun. Dari zaman masih orang tuh belum tahu uang kertas itu apa, orang sudah menggunakan emas untuk pembayaran. Makanya ada orang kebanyakan emas itu adalah uang Tuhan, karena sudah puluhan ribu tahun dia. Dan kalian yang masih pengen santai-santai, kalian akan sangat kasihan. Seriusan, saya sudah sering sekali bilang, jangan sia-siakan masa muda kalian. Pakai uang kalian hasil dari uang kerja kalian, belikan aset. Ada Bitcoin, ada emas, ada real estate, ya, ada saham blue chip, ya. Itu kalian belikan supaya uang kalian double. Jangan kalian dapat uang, ya, kalian belikan iPhone, ya. Sudah uangnya sedikit, beli iPhone, terus kalian bingung, nanti pas kalian mau jual iPhone-nya kok turunnya jauh banget. Gue belinya 20 juta loh, kok sekarang harganya cuma 3 juta. Ya gue, lu beli liabilitas, bukan lu bukan beli aset. Makanya lu harus belajar cara membedakan aset dan liabilitas. Ini lu tidak diajarin di sekolah, karena sekolah tidak mengajarkan ini, teman-teman. Di sekolah itu lu cuma diajarkan, ya, cara 1+1 berapa, belajar apa, ya. Ekonomi itu harus lu pelajari, teman-teman, ya. Tapi di sekolah tidak dipelajari seperti ini. Padahal ini penting banget buat hidup lu. Dan kalau lu mau berkembang, ya, gua di sini mau bantu lu supaya lu bisa ikut gua. Kita bersama-sama di tahun 2030 kita naik kelas, naik kasta. Ini bukan tidak mungkin, teman-teman, ya. Lu harus bilang ke diri lu, ini akan mungkin terjadi dan gua sudah siap untuk menerimanya. Kalau lu masih malas-malesan, lu mending lu ngilang aja dari dunia ini, ya. Karena dunia ini lu hidup cuma sekali, tapi lu takut. Mau apa-apa takut. Gua nggak berani, takut gagal. Apa yang lu takutin dari gagal, ya? Gagal tuh hal yang biasa, ya. Semua orang pernah gagal, tapi bedanya orang yang berhasil bisa belajar dari kegagalan supaya dia bisa improve. Jadi lu nggak perlu takut dengan gagal, atau lu takut miskin. Ketika lu mau nyoba terus lu jangan takut miskin. Lu sudah miskin, jelek, goblok dan tol. Terus apalagi yang lu takutin? Lu masa udah miskin, takut miskin itu gimana coba, ya? Satu-satunya cara ketika lu miskin ya harus jadi kaya. Lu coba belajar gimana. Industrinya udah gua kasih tahu, kripto dan AI. Ya, ini yang sudah disiapkan. Jadi ini bukan gue yang bilang, ya. Ini ada di World Economic Forum bahwa dunia ini akan diarahkan ke sana. Industrinya adalah kripto dan AI. Karena kriptografi dan juga AI. Ini di World Economic Forum, teman-teman. Semua akan digitalisasi. Untuk menuju ke digitalisasi, secara untuk pembayaran itu adalah kriptografi. Ini sudah
tunjukin di World Economic Forum. Ini bukan gue yang ngomong, lu bisa cek sendiri. Dan kedua adalah AI. Kalian sudah lihat sekarang ya, di restoran-restoran itu sudah di luar negeri, di Cina, itu restoran-restoran sudah menggunakan robot. Bahkan untuk mesin-mesin juga sudah pakai robot. Ya kalian mau beli minuman tinggal pencet-pencet, masukin duit, bayar pakai kiris, keluar minumannya. Ya nggak perlu untuk orang lagi buat jaga. Semua akan menuju ke sana. Ya, kripto dan AI dan robotik. Ini bukan sesuatu yang gue pengen takut-takutin lu nggak bakal bisa dapat pekerjaan lagi. Ini memang sudah direncanakan ya. Ini adalah agenda elit global untuk 2030. Ini sudah disampaikan di World Economic Forum, teman-teman ya. Kalian bisa cek sendiri. Ini terbuka. Jadi gue nggak takut-takutin kalian. Ini adalah memang yang elit global mau. Ini agenda mereka. Dan gue mau kasih tahu kalian ya, sudah tidak ada waktu buat kalian malas-malesan atau kalian cuma nonton-nonton. Nah, kalian mau jadi seorang konsumen atau mau jadi orang yang ngebuat atau mau jadi produsennya. Lu tidak ada waktu lagi. Waktu lu cuma 4 tahun, bos. Lu 4 tahun ini lu bakal hidup atau lu bakal mati. Lu sudah ada tidak waktu buat males-malesan. Ini adalah saat terbaik lu mulai. Tahun 2026. Semua agendanya sudah makin terlihat jelas ya. Ketegangan-ketegangan militer sudah mulai terjadi. Ya baru-baru ini Amerika dengan sekutunya Israel ini sudah nyerang Iran, teman-teman. Apa yang akan terjadi ketika perang terjadi ini antara Amerika dan sekutunya menyerang Iran? Ini semua akan terjadi inflasi yang sangat luar biasa, terutama Indonesia, teman-teman. Karena Indonesia ini masih berharap untuk minyaknya, teman-teman. Suplai minyak global terbesar itu melewati Selat Hormuz. Selat Hormuz itu punya Iran. Dan kita negara berkembang seperti Indonesia ini pasti bakal terdampak. Ya, inflasi bisa bakal naik, terus harga minyak pasti bakal naik. Ini kalau tidak kalian bisa manage, ini negara bisa kacau juga. Tapi ini bukan ranah gua. Ini bukan ranah gue cuman bisa bantu orangnya ya. Gue mau bantu orang-orang supaya growth mindsetnya, teman-teman. Ini bakal terjadi ya. Ini sudah mulai terlihat. Bayangan-bayangannya tuh sudah mulai terlihat. Mulai sekarang atau mati nanti. Karena kalau kalian mulai sekarang, kalian bisa bertahan dan kalian belajar, teman-teman ya. Jangan setengah-setengah, jangan mau belajar nanti gue mau pacaran dulu gue pengen nongkrong dulu. Nggak ada, teman-teman ya. Lu harus all in, terjun sekalian, teman-teman ya. Pelajari industrinya ya, bukan kalian malah main-main. Tidak ada waktu buat kalian main. Pelajari industrinya benar-benar, jangan setengah-setengah atau kalian bakal hancur. Karena setiap orang yang belajarnya setengah-setengah itu pasti tidak akan bertahan. Kalian harus all in ya, mulai dari mindset kalian. Ini kita dapat momentumnya ya, karena ini siklus yang terjadi 100 tahun sekali. Dengan mindset yang benar, lu bisa melihat opportunity di depan dan lu bakal eksekusi dan lu bakal dapat hasilnya. Itu adalah orang-orang yang siap dengan hal yang seperti ini ya. Karena ini sudah terjadi dari siklus-siklus sebelumnya ya, ketika revolusi industri, terus internet.com, itu sudah terlihat, teman-teman. Orang-orang yang engineer paham matematika, cara buat mesin, jajal cara ngerjain mesin itu seperti apa, mereka berhasil jadi orang yang sangat kaya ketika di revolusi industri. Ketika di internet, di .com, orang yang bisa nge-coding, cara ngerti cara gunakan internet, cara bisa bikin internet, itu jadi orang-orang yang sukses. Kalian bisa lihat lah ya, ada Jeff Bezos, ada Bill Gates dengan Microsoft, Jeff Bezos dengan Amazonnya, dan semuanya, teman-teman. Ini adalah waktu terbaik juga buat kalian belajar industrinya sekarang, teman-teman. Karena ini sudah terjadi ya. Yang disampaikan di World Economic Forum itu ada digitalisasi dan juga ada AI, teman-teman. Dan sekarang sudah menuju ke sana, dan Cina juga sudah buat. Dan negara-negara lain besar juga sudah mulai buat, teman-teman. Dan kalian masih skeptis, kalian adalah orang paling goblok dan tolol. Jangan jadi orang yang arogan, yang tidak mau belajar. Semua informasi itu kalian buang mentah-mentah. Kalian harus ambil yang positif dan buang yang negatifnya, teman-teman ya. Di sini gua nggak ada kepentingan apa-apa. Gua cuman mau ingatin kalian bahwa kita sedang berada di krisis 100 tahun sekali. Dan ini waktunya buat kalian berubah, teman-teman ya. Gua Aldian, stop jadi orang tolol yang arogan. Dan buat teman-teman semua, ya jangan lupa klik like dan share video ini dan bantu subscribe channel YouTube Aldian. Terima kasih.